Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bu Wayu Ersila selaku pengampu dari mata kuliah anatomi. Kemudian teman-teman semuanya, para penonton yang saya hormati dan saya banggakan. Saya Ahmad Aji Pangestu, sarjana fisioterapi semester 2. Di sini akan sedikit menyampaikan tentang sistem integumen. Apa itu sistem integumen? Jadi sistem integumen itu sistem organ yang terluas yang meliputi kulit, rambut, dan kuku dan lain-lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah struktur anatomi dari sistem integumen. Yang akan kita bahas itu kulit, kemudian rambut dan kuku. Untuk kulit ya seperti ini, kulit ya, bisa dilihat gambarnya. Ini adalah gambar dari struktur ya kulit. Nah, di sini tuh ada yang namanya jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini merupakan jaringan terluar atau lapisan terluar dari kulit. Bentuk selnya itu bermacam-macam dan susunannya itu rapat. Kemudian ada yang namanya dermis ya, lapisan kedua dari kulit. Ini tuh mengandung pembuluh darah bersama dengan ujung saraf. Nah, kemudian ada hipodermis, teman-teman semuanya. Jadi untuk hipodermis ini itu terdapat ya jaringan lemak yang menjadi bantalan dan isolasi panas tubuh. Kemudian ada arektor pili muscle. Nah, arektor pili muscle ini merupakan otot ya, muscle kan otot yang melekat pada folikel rambut. Nah, kemudian ada kelenjar sebaceus ya, yang bisa kita temukan di seluruh area kulit kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Nah, kemudian ada yang namanya sweat gland, kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini terdiri dari unit sektori yang terdiri dari dasar yang digulung menjadi glomerulum dan saluran membawa keringat. Kemudian ada fat lobus ya, lobus lemak. Kemudian ada saraf ya, kita tahu sendiri ya saraf itu ya seperti apa, yang terdiri dari badan sel, ada inti sel, ada nukleus, dendrit, sitoplasma dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada jaringan ikat, connective tissue. Kemudian ada pembuluh darah. Nah, kemudian ada namanya head receptor. Head receptor ini reseptor panas. Jadi ketika tubuh menerima rangsangan panas dari luar, nah akan diterima oleh head receptor. Kemudian ada reseptor dingin. Sama seperti reseptor panas, kalau dingin itu ketika tubuh menerima rangsangan dingin ya dari luar, itu yang akan menerima yaitu head receptor. Kemudian ada dermal papillae ya, kulit papillae. Kemudian tak lupa juga ada yang namanya pori-pori. Kemudian ada rambut. Nah, kemudian
kita masuk ke gambar ini, lapisan-lapisan yang ada di epidermal ya. Ada yang namanya stratum corneum, itu lapisan kulit yang paling luar ya, terdiri dari beberapa lapis sel ya. Kemudian ya ada stratum lucidum ya, itu tuh terdapat di bawah lapisan corneum. Ada protoplasmanya yang berubah menjadi protein. Kemudian ada stratum granulusum. Granulusum itu terdiri dari 2 sampai 3 lapisan gepeng ya. Nah, lapisan granulusum ini juga nampak jelas di telapak tangan dan kaki. Kemudian ada lapisan spinosum. Nah, spinosum ini terdiri dari 5 sampai 8 lapisan. Ini tuh lapisan paling tebal. Tebalnya itu kira-kira 0,2 mm. Kemudian yang terakhir itu ada stratum basal. Nah, stratum basal ini yaitu lapisan paling terdalam, paling akhir ya. Kemudian terdiri atas sel-sel yang bentuknya itu kubus atau kolumnar. Oke, seperti itu penjelasannya dari lapisan jaringan epidermal. Kemudian kita lanjut ke ini, rambut ya. Ini gambarnya struktur anatomi dari rambut. Nah, rambut sendiri itu ya, ini ada medula, strukturnya ya, medula, cortex, kemudian hair cuticle, kemudian ada cuticle of inner root seed, kemudian ada Huxley layer, Henle layer, kemudian ada connective tissue layer, kemudian ada keratinization zone. Baik ya, kita lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Tadi kan sampai ke rambut ya. Tadi kan sudah beberapa struktur ya. Jadi untuk rambut sendiri gambarnya seperti ini. Nah, rambut itu sendiri itu terdiri dari akar rambut dan batang rambut teman-teman semuanya. Jadi rambut itu menutupi hampir dari seluruh permukaan tubuh itu sendiri. Nah, untuk siklus pertumbuhannya itu ya sekitar 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh itu sekitar 0,35 mm per hari. Oke, lanjut ke kuku. Yang ini ya teman-teman ya, kuku ya. Kuku ya teman-teman ya. Ada yang namanya nail plate ya, atau piring kuku, kemudian ada nail groove ya, atau alur kuku, kemudian lunula yang putih-putih ini ya teman-teman ya, yang seperti ini ya. Kemudian ada eponisium, yaitu ini ujungnya nih ini ya. Untuk kuku itu sendiri ya, akar kuku ya ada yang namanya bagian terminal lapisan tanduk yang menebal, kemudian ada yang namanya akar kuku. Nah, jadi untuk kuku itu ya itu bagian terminal lapisan tanduk yang menebal, itu definisinya kuku. Nah, kuku itu ada akar kuku, itu bagian yang terbenam kulit jari, kemudian ada badan kuku. Badan kuku itu bagian di atas jaringan lunak ujung jari. Nah, untuk fase pertumbuhannya itu sekitar 1 mm per minggu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Jikalau ada penyampaian yang salah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.